Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Asa FM, sambung selaksa asa Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Ayu Mustika Sari di edisi hari Selasa tanggal 12 April tahun 2022. Dan seperti biasa di Selasa sore ada acara Bincang Sehat bersama dengan Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Blitar. Dan buat Sobat Asa FM, seperti biasa yang mau bergabung bisa melalui telepon atau SMS ke nomor 0857 0794 1029. Bisa tanya-tanya nanti pada narasumbernya tentang materi yang akan disampaikan di sore hari ini. Dan acara ini bisa diikuti melalui live Facebook Radio Asa FM, juga melalui frekuensi gelombang radio. Dan insya Allah nanti sampai jam 4 Ayu akan menemani Sobat Asa FM di acara Bincang Sehat. Dan sore hari ini tema kita adalah tentang tips berpuasa untuk penderita sakit lambung. Dan langsung saja kita sapa narasumber kita di sore hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mbak Fia sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini yang kedua kalinya ya Mbak? Iya, udah kangen sebenarnya mau kesini lagi. Lama ya? Cukup lama. Cukup lama saya tidak menghubungi Mbak Livia, dan alhamdulillah di sore hari ini bisa memenuhi undangan dari Radio Asa FM. Dan sebelumnya mungkin ini buat Sobat Asa FM yang barusan bergabung juga belum kenal dengan narasumber kita kenalan lagi dong Mbak, silakan. Okay. Iya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya apoteker dari klinik Pratama Rahat Medika. Nama saya Livia. Bisa dipanggil Mbak Via gitu saja ya, biar gampang. Mbak Via ini masih single atau sudah menikah ini? Ya, alhamdulillah masih single. Wah, ini masih single ini. Alhamdulillah masih single ini Sobat Asa FM. Yang mau ngepek mantu cari mantu, cari pasangan hidup ini ada. Ini cantik ya, tahu ngerti obat-obatan, tahu tentang medis, paket komplit ya. Sekalian promosi di sini. Sekalian promosi. Enggak hanya promosi barang ya di sini. Promosi Mbak Via juga bisa. Silakan yang mau. Dan insya Allah nanti kedepannya ini Mbak Via mau saya ajak ini, mau tak geret ini biar bisa jadi host juga ya. Amin, bismillah ya. Bisa jadi penyiar juga di Radio Asa FM. Ini talentanya ini multi talenta ini, wah, apoteker, ngisi ini juga bisa. Nanti pastinya penyiar juga bisa ini. Bismillah, lagi belajar, masih belajar. Oke. Dan di sore hari ini ya Sobat Asa FM nanti akan disampaikan materi dari Mbak Via, dan tentunya ini juga masih berkaitan dengan bulan puasa. Di bulan puasa ini apa sih nanti tips yang dikasih oleh Mbak Livia bisa kita dengarkan bareng-bareng. Dan sebelumnya juga Ayu sampaikan pendukung acara di sore hari ini ada Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Blitar, ada Klinik Rahmat Medika Kota Blitar, Klinik Mitra Medika Jeblok Kabupaten Blitar, Klinik Mardis Medika Panggung Rejo Kabupaten Blitar, BSMI Mat LMI Kota Blitar, dan seluruh pendukung yang lain. Juga ada Madu Hitam El Habsi. Nah, nanti yang mau tahu apa sih Madu Hitam El Habsi nanti akan Ayu sampaikan setelah acara Bincang Sehat di sore hari ini. Dan langsung saja kita ikuti materi. Kita ikuti yang akan disampaikan oleh Mbak Via. Silakan Mbak Via. Iya, jadi sehubungan dengan sekarang yang sedang puasa ya di bulan Ramadan ini, saya ingin sedikit berbagi tips-tips berpuasa, terutama untuk yang punya sakit lambung. Nah, ini saya juga. Karena saya sendiri. Oh gitu ya. Jadi biar bahasanya biar lebih gampang, biar lebih khusyuk selama berpuasa. Jadi kita ada beberapa penyesuaian selama berpuasa, biar ini nggak mengganggu ya. Betul. Nggak mengganggu ibadah kita. Jadi biar nggak gampang kambuh juga sakit lambungnya. Kalau yang masih ringan seperti mah atau lain-lainnya kayak dispepsia itu ya, itu masih mungkin nggak terlalu sering kambuh ya. Ya, tapi kalau untuk penderita sakit lambung yang lebih parah lagi, baru perlu untuk konsultasi ke dokter terkait
puasa yang mau dilakukan. Oke. Nah, Ini kalau untuk gangguan lambung, nah ini kan tadi masalahnya sakit lambung atau Iya. gangguan lambung, itu yang seperti gimana sih Mbak Via? iya mungkin saya jelaskan sedikit ya. Seperti apa sih sakit lambung yang dimaksud di sini? Jadi biasanya kalau yang paling sering kita temui ini sakit mah bahasanya. Ini sebenarnya mah itu artinya lambung ya. Jadi kalau sakit lambung ini ada kondisi di mana asam lambungnya ini mengalami kenaikan. Jadi produksinya itu meningkat karena beberapa penyebab. Bisa karena makanan, bisa karena stres atau karena obat-obatan dan gangguan dari dalam badannya sendiri. Iya. Nah, karena asam lambungnya ini naik, biasanya gejala yang dialami itu bisa seperti mual, mau muntah sampai mau muntah, iya, terus iya. yang sering cegukan itu. Nah, Oh, itu juga ya? Itu juga termasuk tanda-tanda kalau asam lambungnya ini sedang naik. Oh. Iya, sampai kalau yang lebih parah ini biasanya kayak dia merasa terbakar, ada sensasi terbakar di dadanya, kemudian perih yang luar biasa di bagian perut. Dan untuk kondisi yang paling parah bahasanya, biasanya akan terjadi luka di lambungnya karena iritasi gara-gara asam lambungnya yang naik tadi. Kan ini ceritanya asam lambung itu sifatnya asam ya. Nah, di dalam perutnya ada lapisan untuk melindungi lambung karena ada aktivitas si asam ini tadi. Tapi ketika lapisannya ini sudah berusaha semaksimal mungkin, terus asam lambungnya ini masih naik sampai kadar yang berlebihan. Nah, di sini bisa saja terjadi iritasi sampai bisa menyebabkan luka. Namanya tukak lambung. Tukak lambung. Iya, bahkan untuk kondisi di beberapa kondisi yang lebih parah, bisa saja dinding lambungnya ini akan berlubang. Nah, bahasanya kayak gitu. Sampai berlubang ya Mbak Via Iya. ya. Oke. Dan ternyata kayak cegukan itu termasuk sinyal ya? Iya, itu sinyal. Jadi tanda-tandanya kalau asam lambung kita ini mulai naik ke atas tenggorokan gitu. Tak pikir itu kurang minum itu ya. Bukan ya. Oh, berarti salah satu tanda bahwa sudah mulai ada masalah di lambung lah istilahnya Iya, seperti iya. itu. Oke. Nah, ini gejalanya yang khas itu? Gejalanya khas biasanya begah, perut penuh, kemudian rasa mual, bahkan Iya. muntah. Yang sensasi-sensasi seperti terbakar, perutnya penuh, yang seperti Jadi itu kayak dikasih lapar tapi ketika dikasih makanan malah perih. malah nanti. perih. Oh, iya. Susah ya ternyata kalau asam Iya, lambung lagi meningkat ya. susah. Oke, kayaknya lapar pengen makan, tapi ternyata ketika dikasih makanan malah perih. Jadi tambah nggak enak ya perutnya. Oh, iya. Jadi makannya ini nggak bisa sembarangan kalau yang sudah kena penyakit lambung ini. Jadi mulai dari jenis bahan makan yang dimakan itu ada yang harus dihindari. Kemudian cara makannya, pola makannya itu ada sendiri. Iya. Kemudian juga dia nggak boleh asal-asalan. Kalau makan apa langsung makan nggak bisa. Oh, iya. Harus istilahnya apa ya kalau bahasa Jawanya harus ngati-ngati. Ngati-ngati. Akeh siri aneh. Nah, ini kayak Siri Ani ini yang susah ini. Nah, Anjir. mungkin Mbak Via ada info kah mungkin makanan yang bisa dihindari mungkin ya dari penderita sakit lambung ini mungkin kan karena kalau puasa ini ya semua itu kayaknya pengen dimakan ketika puasa kayak gini Ya, kita lagi puasa pengennya dimakan beli nanti waktu buka langsung. Nah, ini ada nggak sih ya pantangan makanan untuk penderita sakit lambung? Ada dong. Malah bisa dibilang banyak ya Wah, tantangannya ini. apa aja Jadi ini? mulai dari makan sayuran yang dia ini bisa menimbulkan gas di lambung. Jadi dia bisa ada beberapa sayuran yang dia itu sifatnya bikin kita ngerasa penuh perutnya. Penuhnya ini bukan kenyang, tapi isinya gas. Nah, jadi salah satu tanda kalau orang punya sakit lambung itu biasanya kalau dia nggak gampang sendawa, dia itu gampang kentut. Ini. Karena ini kayak Iya. mekanisme badan kita untuk mengeluarkan gas tadi. Iya.
Berarti tukang kentut itu dia ada masalah di lambungnya ya. Patut ditanyakan. Ya. Kayak teman saya ini. Dia lihat apa enggak ya ini? Iya. Oh gitu. Jadi sendawa, kemudian maaf itu sering kentut itu ya, itu juga salah satu. Nah, ini makanannya apa yang bikin tambah gasnya tambah banyak? Ini salah satu contoh makanannya apa ini, Mbak? Oh, saya sebutkan sekalian ya. Mungkin pendengar yang di rumah bisa juga sekalian dicatat untuk nanti mulai ke depannya bisa dihindari. Kemudian bisa lebih pilih-pilih lagi mana makanan yang bisa dimakan, mana yang sebaiknya dihindari biar nggak gampang kambuh. Iya. Sakit lambungnya. Jadi yang pertama ini ada kacang-kacangan ya. Berbagai jenis kacang-kacangan ini kalau bisa dihindari dulu. Untuk kacang, segala macam kacang. Iya, Kacang panjang, kacang panjang, perkacang-kacangan lah. Pokok kacang-kacang semuanya, kacang kedelai. Loh, itu kayak tempe tahu itu kan juga dari kacang kedelai, itu juga harus dikurangi berarti. Itu harus dikurangi, tapi bukan berarti nggak boleh ya. Oh, itu olahan ya, Mbak? Iya, kan tempe itu kacang kedelai yang sudah difermentasi. Tapi sebenarnya untuk penderita sakit lambung justru dia disarankan untuk makan prebiotik. Jadi bahan-bahan fermentasi, produk-produk fermentasi. Oke. Nah, jadi emang ini harus Mbak Fia, ini kayaknya ada yang tanya ini kayaknya ini. Coba aku angkat teleponnya dulu ya, sebentar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, kok hilang ini? Sinyal mungkin. Iya, kayaknya sinyalnya ya mungkin ya. Nanti nanti kita lanjut lagi ya. Nanti kalau ada yang mau tanya bisa langsung lewat telepon di 085707941029. Lanjut lagi Mbak Livia. Iya, jadi saya lanjutkan. Nah, kacang-kacangan ini sebaiknya dihindari, bukan berarti tidak boleh, tapi konsumsinya itu dibatasi saja. Untuk beberapa orang yang benar-benar tidak bisa makan kacang, baiknya memang diganti. Jadi tidak perlu makan kacang. Kemudian ada sayuran seperti sawi. Pokoknya yang dia tuh kayak batangnya embus-embus gitu. Terus sawi, ya, kol, brokoli, pokcoy. Nah, sekawanan saya semua ini ternyata pantangan ya. Itu juga dihindari dulu karena bisa menimbulkan gas di dalam perut tadi. Makanya nanti rasanya kayak begah, malah nggak nyaman. Kemudian produk susu. Nah, susu ini sebenarnya yang perlu dihindari itu karena ada gula namanya laktosa. Nah, jadi pernah dengar kan ada yang alergi laktosa. Iya, yang anak kecil biasanya. Terus akhirnya diare. Sebenarnya ada orang dewasa juga alergi laktosa. Oh gitu. Iya, jadi memang beliau-beliau yang punya alergi laktosa ini memang tidak disarankan untuk minum susu yang mengandung laktosa. Jadi atau gini, kalau kita kayak aduh pengen banget, enggak apa-apa. Tapi konsekuensinya harus mau minum obat untuk lambung tadi. Iya. Kalau kepingin banget ya konsumsi itu. Kemudian ada minuman bersoda. Nah, udah pasti kan karena ini ada karbonnya, otomatis bikin perut kayak mendidih. Iya, kayak gasnya kayak kolam yang bluk-bluk gitu ya. Iya, benar. Oh, tambah tinggi gasnya. Nah, enak itu Mbak Fia. Nah, enak. Ini memang enak. Tapi lambungnya akhirnya ya nggak kasihan lambungnya. Oke. Oh iya Mbak Fia, sebelum saya lupa tadi kan sempat disampaikan yang probiotik tadi kan sempat kepotong. Nah, untuk probiotik itu sendiri itu gimana itu Mbak Fia? Untuk tadi kan kayak tempe, tahu itu kan istilahnya olahan ya, kacang kedelai diolah, istilahnya difermentasi, istilahnya diolah lah, bukan langsung kacang kedelai dimakan. Berarti kan istilahnya itu masih aman ya untuk dikonsumsi. Nah, terus tadi yang hubungannya sama probiotik tadi gimana tadi Mbak Fia? Jadi untuk penderita sakit lambung ini disarankan untuk mengkonsumsi probiotik. Nah, probiotik atau bahasanya kayak produk fermentasi apapun. Oh, saya tahu. Ya, minum pasti 2 hari. 2 kali ya. Cintai ususmu itu ya. Minum itu ya. Iya. Oh, salah satu contohnya itu. Contohnya produknya itu kayak kan, gitu. Itu kan kecut, Mbak. Berarti enggak apa-apa, asam-asam enggak apa-apa. Jadi asamnya kan sebenarnya asam karena probiotiknya tadi. Iya. Karena dia difermentasi pakai itu
Fermentasi dari Fermentasi. kacang tadi. Mm-mm. Heeh. Dari susu yang difermentasi, jadi dia dari kacang. memang memang jadi lebih sedikit asam, tapi masih bisa ditolerir biasanya. Nah, Oke. untuk yang tidak bisa berarti pilih produk probiotik yang lainnya, yang bukan yang misal terlalu asam, gitu. Diganti ya. yang lain. Ini Atau- kayaknya telepon lagi nih Mbak Oh, Fia. iya, Coba iya. ini saya angkat dulu. Loh, kok nggak lari lagi? Oke, lari lagi. Ini kayaknya mau tanya tentang sakitnya ini mungkin ya. Tapi ketika tak angkat Iya. hilang. Nanti yang mau telepon bisa nanti insya Allah saya angkat. Kayaknya di SMS sebentar. Coba saya cek dulu. Oh belum ada. Belum ada, nanti kalau ada lagi saya angkat ya. Nanti yang tadi sudah telepon di line telepon 085707941029 bisa telepon lagi. Oke, itu tadi ya. Ternyata probiotik yang rasanya asem itu aman buat lambung ya. Tidak terlalu istilahnya, kan kadang kita itu merasa katanya nggak boleh yang asem, yang kecut kayak gitu nggak boleh, jadi nggak berani. Ternyata justru itu malah lebih bagus ya. disarankan. Oke, dan tadi kenapa saya tekankan tahu tempe? Karena itu Makanan sehari-hari. sehari-hari. Kalau itu sudah nggak boleh, kita makan apa? Udah kayak best friend Best sekali. friend-nya bestie ya. Tahu tempe itu bestinya kita. Makanya ketika ternyata yang nggak boleh itu yang masih utuh, istilahnya kacang gitu, belum diolah, belum diapa-apain gitu ya Mbak Olivia. Iya. Oke. Dan ini untuk yang sudah gabung ini saya bacakan dulu ya Mbak Fia ya, nanti Iya, keburu lupa silakan. saya ini. Ini ada Bang Ruot, terima kasih Bang Ruot. Juga ada Mbak Lili binti Mas Dugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Hongkong mendengarkan. Dari Hongkong Mbak Fia. Masya Allah. Terima kasih dari Hongkong. Bang Ruot juga terima kasih sudah mengikuti acara Bincang Sehat. Oke Mbak Fia, bisa dilanjut lagi. Iya, jadi itu tadi yang bisa menghasilkan gas di perut ya. Kalau ada lagi yang lainnya nih, kayak makanan yang asam tadi, kayak jeruk. Jeruk, yang nah, terlalu jeruk asam. gimana? Jeruk yang terlalu asam ini juga kalau bisa jangan. Dihindari dulu ya. Dihindari dulu. Kayaknya kalau puasa itu makan jeruk enak loh Mbak. Dikasih diperes, dikasih es, wah itu kayaknya enak tuh. Iya. Terus Oke. yang pedas-pedas, kemudian makanan berlemak. Berlemak ini seperti santan, gorengan, pokoknya produk berminyak. Yang kayak gitu itu dihindari. Juga sama ya. Tepung-tepungan ini dihindari juga. Waduh, makan apa Nah, saya ini ya? mulai bingung. Iya ya, harus makan apa ini saya ini? Oh gitu ya ternyata. Iya. Nah terus ketika bulan puasa ini, nah itu gimana sih untuk penderita sakit lambung sendiri? Kan mungkin tadi sudah menghindari makanan-makanan itu. Terus mungkin ada nggak sih ya Mbak tipsnya buat nanti biar kuat? Kan istilahnya kalau puasa kita nggak makan selama kurang lebih 12 jam. Hampir 12. Lebih ya? 12 jaman lebih. Ya lebih lah, sekitar 12 14 jaman. Iya, Nah, kita kan nggak makan sama sekali tuh Mbak. Iya. Gimana nih lambungnya itu gimana Mbak Fia? Oh ya. Mungkin untuk 7 sampai 10 hari pertama bulan puasa bagi penderita sakit lambung yang masih sering kambuh ya, itu disarankan minum obat lambung terlebih dulu. Oh gitu. Semisal untuk sahurnya, waktu sama sahur. bukanya, iya. Jadi ketika kita memulai 15 sampai 30 menit sebelum sahur disarankan untuk minum obatnya. Oh gitu. Berarti misalkan sahurnya katakan jam 3:30 gitu ya, jam 3 udah minum dulu obatnya. Enggak, bisa. Oh, Oke. gitu. Kemudian bisa diminum juga ketika mau berbuka. Kalaupun kayak udah keburu lapar nih. Makan dulu. Bentar. Oh nggak boleh. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Nah, ini dia yang maksud saya akan berbeda dengan orang normal pada umumnya. Jadi kalau untuk penderita sakit lambung, dia ketika sudah berbuka itu jangan terburu-buru untuk makan makanan yang berat. Nah, disarankan makannya itu yang ringan-ringan dulu, seperti takjilnya. Takjilnya ini juga harus diperhatikan lagi. Nggak boleh ada sodanya. Nggak boleh biasanya yang di es biasanya ya. Iya, biasanya es buah. Sirup-sirup itu nggak apa-apa. Kemudian dia pun setelah misalkan kita berbuka dulu ya, habis itu sholat maghrib. Nah, itu makan takjilnya aja dulu. Oh gitu. Setelah itu sholat, kemudian sampai selesai sholat rawih baru dilanjut makan yang berat. Nah, Justru setelah sholat rawih ya? iya, kenapa begini? Karena faktanya itu
makanan di dalam lambung itu perlu waktu 40 sampai 120 menit untuk berlanjut ke usus. Nah, jadi ketika kita sudah makan nih di waktu berbuka sudah makan makanan yang berat. Nah, kadang kan suka khilaf, ya jujur-jujuran ya. Benar. Suka khilaf, ambil lauknya yang banyak, nasinya yang banyak, otomatis nanti bener-bener kenyang. Kerja keras ya itu ya. Nah, perut yang awalnya tadi benar-benar kosong, belum dikasih, ibaratnya belum dikasih intro. Ini nih aku kenalin sama Belum ini dipanasi. dulu. Iya, langsung belum panasi. gas. Udah langsung dikasih makanan yang banyak, otomatis pasti nanti akan penuh, kerasa begah. Nah, belum sampai situ. Itu masih ditambah kita sholat raweh. Sholat raweh ini kan gerakannya juga banyak dan cukup lama, waktunya juga cukup lama. Kurang lebih takutnya 45 menit ya. Iya, takutnya dengan gerakan tadi kemudian kondisi makanan di dalam lambung juga masih proses dicerna, itu malah pencernaannya tidak berjalan sempurna. Jatuhnya nanti kita ngerasa begah, nggak nyaman. Bahkan beberapa kasus pasti ada yang mengalami kayak mau muntah. Karena kenapa? Kita gerak ruku, bangun, sujud, berdiri. Itu ada asam lambung yang sedang memproses tadi, bisa saja naik sampai ke tenggorokan, ke kerongkongan, sampai rasanya kayak mau muntah, mau mual. Nah, pernah kan kayak kita makan gitu ya? Karena terlalu banyak ya. Makan karena terlalu banyak. Kayak orang balas dendam. Betul. Terus rasanya tuh kayak mau kembali ke atas gitu. Itu panas-panas gak enak gitu. Bahkan kita bisa mengecap apa yang kita makan tadi. Sampai kayak gitu ya? Iya, makanya itu nggak disarankan. Kalau menurut saya nggak disaran. Baiknya itu dihindari ya. Kita makan atau enggak kalau mau kayak nyicip, nggak apa-apa dikit dulu. Nah, setelah itu tahan dulu sholat raweh. Habis setelah sholat kita bisa lanjutkan makan makanan yang berat. Tapi dalam tanda kutip tetap kita lihat porsinya, jangan seperti orang yang balas dendam kayak satu piring penuh langsung dihabiskan. Iya, kasihan. Iya. Oke. Ini Mbak Via, ini ternyata ada yang tanya di Facebook ini Mbak Via. Silakan. Dari Mbak Lili yang di Hong Kong tadi. Saya Mbak yang telepon. Yang telepon tadi. Tapi kenapa ya kok susah banget? Oke, mungkin gangguan sinyal ya ini Mbak Lili. Saya mau tanya, apakah gerangan yang saya derita sebentar? Kalau lagi kambuh sangat pedas di dada sebelah kanan. Ini tadi pas kena serangan itu lebih 10 menit. Bulan 2 kemarin saya sudah dicek pakai yang dimasukkan ke lambung itu. Kata dokter nggak ada apa-apa, cuma luka dikit katanya. Nah, ini mungkin ada tips buat Mbak Lili di Hong Kong ini, Mbak Via, silakan. Iya. Jadi saya menindaklanjuti dari periksa tadi pasti sudah dapat obat ya. Biasanya kalau yang sampai ngerasa perih kayak gitu, sampai ada luka-luka dikit, sudah dikasih obat-obatan seperti omeprazol, lansoprazol, yang seperti itu. Sama bisa dikasih pelengkapnya itu sirup sukralfat. Nah, alangkah baiknya itu tetap diminum rutin ya Ibu selama bulan puasa ini. Selain itu juga harus diperhatikan tadi pola makannya, apa-apa saja yang boleh dan tidak boleh dimakan. Kemudian saya sarankan ketika kita berbuka, kita kasih perkenalan dulu ke lambung dengan minum air setidaknya setengah gelas. Kalau yang haus beneran tidak apa-apa 1 gelas. Kemudian makan makanan yang ringan. Takjil itu bisa dimakan dulu, hindari yang bersantan kental. Lalu baru nanti diminum obatnya. Kemudian setelah tarawih, maghrib, tarawih, baru makan makanan yang berat. Seperti itu. Jadi ada tahap-tahapnya itu kayaknya ya. Tahap-tahapnya dulu. Jadi habis waktu azan maghrib itu tidak langsung makan gitu ya Mbak Livia ya. Tidak langsung makan, tapi dikit-dikit lah. Ini mungkin gini Mbak Via, ini mungkin saya sebagai seorang yang mungkin balas dendam itu ya. Mungkin bisa nggak, misalkan kita kan kalau nunggu makan beratnya itu setelah tarawih kayaknya kan kelamaan ya mungkin ya. Dan apalagi setelah sholat tarawih biasanya kita tidur. Nah, itu kan kayaknya sudah nggak sempat ya ini. Apakah mungkin bisa nggak ya kita akali lah istilahnya, kita akali mungkin setelah waktu azan kita minum makan takjil, sholat,
habis itu kita makan sedikit lah. Iya. Nanti setelah tarawih kita makan lagi mungkin porsi yang kedua. Itu apa bisa itu Mbak Fia? Bisa, bahkan itu lebih bagus. Oh, gitu. Jadi untuk yang punya sakit lambung sebenarnya cara makan, pola makannya itu seperti itu. Sedikit tapi sering. Oh, iya. Porsinya sedikit tapi frekuensinya sering. Contohnya yang seperti Mbak Ayu sebutkan tadi. Jadi tidak apa-apa kita makan dulu tapi porsinya sedikit ya, secukupnya saja, setidaknya untuk menghilangkan rasa lapar tadi dan mengembalikan tenaga. Tenaga, betul. Kemudian nanti setelah tarawih seandainya, aduh masih ada lauk, sayang nih, tidak apa-apa makan sedikit. Jadi sedikit tapi sering. Malah ini lebih bagus untuk perut, biar perut punya waktu cukup untuk mencerna. Dia tidak akan atau mengurangi kemungkinan untuk merasa begah atau terlalu penuh sampai asam lambungnya naik ke tenggorokan, ke kerongkongan ya. Jadi dengan cara makan sedikit tapi sering. Oke. Terus untuk minum obat-obatannya itu tadi di apakah istilah di Kapan kapan minumnya itu? Untuk obat tadi bisa diminum sebelum atau sesudah makan, tapi lebih enaknya sebelum ya. Untuk makan, sirupnya, sirup misal dikasih sirup sukralfa tadi, itu bisa dimakan diminum sebelum makan. Gunanya itu untuk melindungi dinding lambungnya. Nah setelah itu misal mau makan dulu, makan yang ringan, 1 jam setelah makan bisa dilanjutkan dengan minum obatnya. Biasanya untuk obatnya ini diminum sehari 1 atau tidak 2 kali. 2 kali untuk kasus yang lumayan parah ya. Iya. Oke. Itu tadi ya Mbak Lili. Oh ini yang tanya lagi nih Mbak. Monggo. Cuma dikasih 1 obat, apa namanya? Pantolok. Kalau perut nggak masalah, jadi ini yang kena di dada kanan atas, cek lagi nanti tahun 2026. Nah ini mungkin ini penyakitnya, maksudnya bukan hanya lambung saja, atau mungkin ada penyakit Lili, mungkin bisa lebih intens dokternya mungkin ya. Iya, konsultasinya ke dokter karena sebenarnya kan yang tahu kondisi lambungnya seperti apa, lukanya tadi separah apa juga dokter. Jadi memang misal sudah diminum obatnya, terus kita juga puasa seperti ini, nanti bisa konsultasi ke dokter. Sekarang ada atau tidak keluhannya, kemudian kondisinya seperti apa bisa ditanyakan ke dokter, biar nanti ada penyesuaian lagi untuk terapinya. Iya. Oke, itu tadi ya Mbak Lili ya, jawaban dari Mbak Fia. Sudah dikasih tips, kemudian juga dikasih saran juga ya, saran karena memang dari istilahnya tenaga medis seperti Mbak Fia ini juga memberikan saran yang terbaik, tapi tetap harus dengan pengawasan dokter ya, konsultasi dengan dokter. Oke, semoga puas dengan jawabannya ya Mbak Lili. Nanti kalau misalkan mau tanya-tanya lagi bisa melalui SMS ya, nanti bisa kita sampaikan ke Mbak Fia. Oke, terima kasih. Lanjut lagi Mbak Fia. Iya. Terus tips selanjutnya nih ya. Untuk tips berikutnya biasanya kan tadi menyambung tadi, kalau habis tarawih rasanya ngantuk. Iya. Ngantuk, apalagi ini yang habis sahur, saya yakin yang habis sahur biasanya kayak aduh langsung tidur saja. Aja nih udah nggak kuat nih. Betul. Nah, ini untuk penderita sakit lambung terutama, sebenarnya nggak cuma sakit lambung ya, baiknya memang untuk semuanya juga kayak gitu. Kalau habis makan, alangkah baiknya tidak langsung tidur, tidak langsung berbaring, tapi duduk dulu atau mungkin bisa jalan-jalan lah. Berapa lama itu Mbak Fia? Untuk berapa lamanya ini biasanya 40 sampai 120 menit tadi. Tapi kan begini, saya yakin kalau kita ngitung, kita ini imsak kurang lebih jam 4.15-an, 4.20-an ya. Nanti kalau harus nunggu, biasanya sahurnya 3:30. Harus nunggu 2 jam berarti sampai 5:30. Nggak tidur sampai 5:30. Nah, belum tentu kuat kan? Nggak mungkin kayaknya. Jadi sekalipun tidak bisa sampai 120 menit, setidaknya itu 30 sampai 45 menit jangan langsung berbaring dulu. Jadi sudah selesai makan, sudah selesai minum, diam dulu, biarkan lambung kita bekerja mencerna makanan. Tapi ingat itu tadi, kita tidak boleh khilaf, aku mau naik aja ke kerongkongan gitu. Nah, ini tambah bahaya ini ya. Jadi paling enggak mungkin ya kalau kita sahur jam 3:30, mungkin kita bisanya tidur setelah subuh ya 4:30 lah. 4:30 ke atas
gelas Benar, itu mungkin satu ya. zaman. Ya, sebenarnya ini bukan yang bagus ya. Memang nggak boleh sebenarnya. Iya. Dari yang minggu kemarin Mbak Fia, minggu kemarin kan juga ada Dokter Andi ya. Iya. Itu kemarin juga menyampaikan setelah sahur usahakan jangan tidur karena banyak sekali manfaatnya. Kemarin juga Iya. sudah dijelaskan. Cuman mungkin di sini Mbak Fia itu memberikan jalan tengah lah istilahnya. Boleh tapi ya ada Dengan- tapinya. Tapi memang kalau yang lebih bagus itu memang tidak tidur ya setelah sahur karena itu tadi banyak manfaatnya untuk lambung juga pahalanya juga Iya. banyak. Karena kemarin yang disampaikan Dokter Andi saya ingat kalau setelah setelah sahur itu kita tidur itu rezeki kita lancar, kemudian badan juga sehat, banyak sekali manfaatnya. itu. Iya. Oke, kayaknya nyambung sama yang kemarin Mbak Fia ya. Alhamdulillah kalau memang begitu. Jadi Ya biar ampun. yang tadi, yang kemarin tuh diinget lagi. Betul sekali. Oke. Dan ini Mbak Fia sudah jam 3:54, tidak terasa ini waktunya kita harus undur diri. Sebelum kita undur diri Mbak Fia, ada closing statement dulu dari Mbak Fia tentang materi kita di sore hari. Monggo Mbak Fia. Jadi kan puasa. Nah, yang perlu kita perhatikan selama kita berpuasa ini, kita lihat, kita benar-benar seleksi lagi apa-apa yang boleh kita makan dan tidak. Bagaimana cara makan ketika kita berbuka dan sahur. Iya, Kemudian ketika kita masih punya obat yang harus diminum, itu kapan diminumnya, dengan kondisi yang seperti apa. Dan ini pesan tambahan juga untuk menghindari asam lambungnya naik ketika mau tidur ya. Iya. Terutama misal ndak kuat, benar-benar ndak kuat tadi habis sahur terus mau tidur, usahakan untuk memberikan bantalan yang cukup di area kepala sampai tubuh bagian atas. Tujuannya apa? Tujuannya biar asam lambung yang tadinya sedang mencerna makanan ini tidak kembali lagi ke tenggorokan. Oh, Jadi gitu. tidak akan menimbulkan rasa mual sampai muntah. Iya. Iya. Jadi emang harus pintar-pintar lagi dan harap bersabar. Tapi sebenarnya untuk penderita sakit lambung punya beberapa manfaat. Contohnya dengan berpuasa kita akan berikan waktu detoksifikasi untuk tubuh kita. Istilahnya kalau lagi puasa akan ada sel-sel yang tidak dipakai kemudian dibuang, Iya. disingkirkan sama makanan. Jadi diharapkan kedepannya akan lebih lebih stabil lagi asam lambung atau kinerja lambung kita. Dan lebih baiknya kalau bikin jatuhnya itu sakit lambungnya akan nggak gampang kambuh. Iya. Meskipun punya sakit lambung tapi nggak Iya. gampang kambuh. Iya, ibaratnya 1 bulan ini untuk latihan. Iya. Itu tadi. Oke, terima kasih Mbak Fia tipsnya, ini bermanfaat sekali. Ini saya itu juga ikut merasakan manfaatnya loh ya. Sama saya juga penderita sakit lambung sudah lama dan itu tadi memang dengan mengurangi yang disampaikan Mbak Fia memang bermanfaat sekali loh. Memang makanan yang seperti yang pedas, asam, santan itu memang bikin perut itu nyaman ya, bikin perut nyaman, bikin gak begah. Memang benar sekali itu istilahnya, bukan hanya teori saja, saya sudah membuktikan. Saya pun juga cuma Nah, kadang suka khilaf. benar, Mohon benar. tidak ditiru. Terima kasih Mbak Livia Sama-sama. informasinya, semoga bermanfaat untuk kita semua, Amin, khususnya insyaallah. para pendengar setia Radio Asa FM. Dan sebelum Ayu pamit, ini ada madu El Habsyi, madu hitam pahit yang berguna, yang sangat bermanfaat. Bisa langsung calling ke 0857 0794 1029. Dan akhirnya Ayu harus pamit undur diri. Insya Allah jumpa lagi di acara yang selanjutnya. Radio Asa FM, sambung selaksa asa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.